Rasa, makna tajalli, melihat, rasa. Dengan apa? Dengan mata hati, dengan ainul basirah, dengan cahaya mata hati kita dapat menyaksikan kepada Allah, kita tajalli kepada Allah. Dalam hakikat yang kedua ini tidak lagi kita bergantung pada sebab-sebab. Kalau kita bergantung pada sebab-sebab, selamanya kita tidak akan dapat hadir ke hadirat Allah. Karena masih bergantung pada sebab-sebab. Tapi bergantunglah kepada yang menjadikan sebab. Siapa yang menjadikan sebab? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab-sebab. Jangan bergantung pada sebab-sebab. Apapun yang terjadi, janganlah lihat sebabnya, tapi lihatlah yang menjadikan sebab bagi kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencarikan judul makalah hakikat dalam ajaran Islam terbagi dua. Makna hakikat adalah kita menyaksikan keberadaan Allah dengan mata hati, ainul basirah, dengan mata hati. Itu dinamakan hakikat. Hakikat yang didasarkan kepada akidah, berhakikat berdasarkan akidah, adalah mengakui bahwa kuasa kita berbuat itu karena Allah. Contoh dalam segi ibadah. Dalam segi ibadah dan muamalah, kita mengakui kekuatan yang ada itu adalah diberikan oleh Allah. Tetapi kitanya mantang bergantung pada sebab. Contoh beribadah. Dalam ibadah boleh bergantung pada sebab. Untuk mendapatkan hasil yang kita tuju, contoh kita mengharapkan ridha Allah. Dalam mengharapkan ridha Allah, dalam mengharapkan husnul khatimah, dalam mengharapkan surga, kita harus melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya itu. Mendapatkan ridha Allah, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan surga. Dengan apa mendapatkan itu? Dengan melakukan sebab-sebab supaya kita mendapati kasih sayang Allah. Dengan ada kasih sayang Allah, kita akan mendapati ridhanya Allah. Berarti butuh pada sebab-sebab. Itu dalam hakikat yang pertama. Nah, ini mungkin yang diamalkan oleh orang-orang ulama-ulama yang ada di Aceh, daerah Tanjung Ino, mungkin nyonya mantang gedapati. Karena mantang bergantung pada sebab-sebab. Boleh dalam segi hakikat berakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya. Tapi yang kedua, hakikat yang didasarkan kepada tasawuf, kesufian, ini yang kurang dipahami, kurang diamalkan, malahan ditakut-takutkan supaya orang tidak beramal dengan hakikat tasawuf dan hakikat kesufian. Ini sangat disayangkan, padahal sangat penting mengamalkan hakikat tasawuf dan hakikat kesufian. Dalam melakukan berhakikat tasawuf dan hakikat kesufian, ini berdasarkan rasa. Rasa, makna tajalli, melihat, rasa. Dengan apa? Dengan mata hati, dengan ainul basirah, dengan cahaya mata hati kita dapat menyaksikan kepada Allah, kita tajalli kepada Allah.
Dalam hakikat yang kedua ini, tidak lagi kita bergantung pada sebab-sebab. Kalau kita bergantung pada sebab-sebab, selamanya kita tidak akan dapat hadir ke hadirat Allah. Karena masih bergantung pada sebab-sebab. Tapi bergantunglah kepada yang menjadikan sebab. Siapa yang menjadikan sebab? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab-sebab. Jangan bergantung pada sebab-sebab. Apapun yang terjadi, janganlah lihat sebabnya, tapi lihatlah yang menjadikan sebab bagi kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya getanyo-getanyonya sanggup melakukan hal demikian, insya Allah hilang keraguan-keraguan, hilang kecemasan, hilang wujud waham, hilang semua. Karena yang kita lihat itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah selama ini yang terjadi. Mungkin antara tanya pun mantan terjadi, ada wujud-wujud waham, ada tergantung pada sebab-sebab. Terutama bagi tanya jamaah, mungkin mantangna untuk jak masjid raya mantang bergantung pada sebab-sebab. Padahal datang ke sini ini perintah Abuya. Perintah Abuya. Tapi mantangna melihat sebab-sebab. Melihat sebab-sebab to. Mantang kalon keadaan-keadaan laginya. Padahal jangan lagi gantung sebab. Karena kita datang ke sini hanya semata-mata mencari ridha Allah. Lihatlah itu semua. Padahal ketama datang ke masjid rayanya, jak masjid rayanya le keutamaan je. Terutama keutamaannya kita dapat mengikuti pengajian untuk menambah ilmu, untuk menambah pemahaman. Walaupun hanya memahami, belum bisa mengamalkan, tapi kita sudah menambahkan pemahaman. Yang kedua, tajak kena dapat menambah ilmu, berzikir dan bertawajuh. Besar kali hikmah. Dan lagi tanya du inonyo, baik ibu-ibu, bapak-bapak mendum, tanya sedang berada dalam ikatannya Allah. Berada dalam ikatannya Allah. Karena getanyonyo lagi berkasih sayang, lagi membantu dalam kebaikan. Karena tanya sangat dianjurkan selalu berbuat kebaikan, saling membantu-bantu dalam kebaikan. Karena derajat orang-orang yang saling membantu dalam kebaikan itu sangat tinggi. Dan janganlah kalian membantu-bantu dalam kejahatan, dalam maksiat. Makanya keutamaan janji ayahnya ngaji sangat penting. Letak-tat. Kemudian Abuya sering mengatakan, biujak yu perame masjid raya. Tanya mandumnya mengharap betul ba Allah. Wasilah tanya jak ba Allah adalah Abuya. Tapi pakan tanya hana patuh pada yang disampaikan oleh Abuya. Nyo penyebab ji karena mantang melihat sebab-sebab, bergantung pada sebab-sebab. Selamanya orang yang bergantung pada sebab-sebab selamanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih panjang angan-angan dan masih mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, bergantunglah pada yang menjadikan sebab. Itulah Allah. Bergantung pada Allah. Selama mantang tanya panjang angan-angan dalam kehidupannya dan mengikuti nafsu-nafsu, itu semua akan menghalangi orang-orang yang berjalan kepada Allah, bahkan membatalkan jalannya. Sayyidina Ali berkata, yang Sayyidina Ali berkatanya perkataan Nabi, dua hal yang sangat aku khawatirkan atas kalian, bikin Nabi. Apa dua hal? Yang pertama panjang angan-angan, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan akan melalaikan kalian daripada akhirat.
Sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kalian daripada kebenaran. Berarti dua halnya sangat bahaya. Itulah penting untuk dihilangkan, dikendalikan supaya tanyanya dalam menempuh berjalan kepada Allahnya hilang hijabnya. Tidak terhalangi oleh keinginan-keinginan nafsu dan tidak terhalangi oleh angan-angan katanya. Karena panjang angan-angannya mengakibatkan sebuah penyakit. Yang pertama, enggan berbuat ibadah. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, tamak pada dunia. Yang keempat, gelapnya mata hati, buta mata hati akibat panjang angan-angan. Sehingga lalai tanya pada kematian, lalai tanya pada akhirat. Padahal kematian dan akhirat itu barang pasti datang. Bandua bohnya pasti datang. Berada di liki tanya, di depan tanya. Dua bohal. Kematian dan akhirat. Sehingga karena mengikuti panjang angan-angan, dualah tanya kepada bandua jinyan, kematian dan akhirat, sehingga tanya lalai mempersiapkan bekal tanya untuk kembali tengah kepada Allah, lupa tanya mempersiapkan bekal. Sedangkan nafsu akan menghalangi tanya daripada kebenaran. Apalagi nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsu yang memerintahkan pada kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Itu nafsu amarah. Diperintahkan oleh nafsu. Amarahnya maknanya amar, perintah. Kan makna nafsu amarah mengeh-mengeh. Tapi tamang kitlah nafsu amarahnya razab, maknanya mengeh-mengeh. Yang paling sulit yang terhilangkan. Paling sulit menghilangkan nafsu amarah yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Karena kadang-kadang kebanyakan orang lezat dalam melakukan maksiat. Contohnya dalam kelalaian, dalam berbicara yang sia-sia, dalam angan-angan yang berlebihan. Sehingga terjadi kecemasan dalam hidup, tiba-tiba datanglah penyakit-penyakit dengan sebab besarnya kecemasan yang ada. Ini banyak terjadi. Oleh karenanya, tanya sangatlah dianjurkan mengucap kalimah la ilaha illallah untuk tanya menghilangkan nafsu amarah. Sambil kita memahami ajaran-ajaran tasawuf, karena ajaran-ajaran tasawuf ini menerangkan bagaimana tentang menghilangkan nafsu amarah yang mengajak kita selalu bermaksiat. Dari nafsu amarah, dari nafsu amarah ini pasti keluar kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat. Karena paling sulit dikatakan nafsu amarah, paling sulit melakukan ibadah, sangat berat melakukan ibadah. Karena oleh diri kita nyoyo diajak kepada bermaksiat, pada kejahatan. Dan yang paling sedih, bahwa tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa bersalah, dan tidak pernah merasa menyesal dalam melakukan maksiat karena berada dalam nafsu amarah. Oleh karena yang cobalah dengan banyak-banyak berzikir, memahami tasawuf, kita naik kepada nafsu lawamah. Walaupun nafsu lawamah kadang-kadang si geger tanya mantang bermaksiat, karena tanya golom sungguh-sungguh dapat menghilangkan penyakit-penyakit, sifat-sifat yang buruk dalam batin tanya. Sehingga terkadang-kadang tanya mantang roh dalam melakukan maksiat, tapi dalam melakukan maksiat sudah ada penyesalannya. Cuman golom sanggup betul-betul untuk menghindari, karena mantang sifat-sifat yang hanagat dalam batin tanya. Yang batai katruh tanya bak lawamah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir bak malamnya mudah-mudahan meningkat
bekli bak yang pun-punyo tapi gepegah le Murazali tingkatan nafsu le yang gepegah le Murazali amarah lawamah mutmain yang gepegah Syekh Kasim gepegah le Syekh Kasim maknanya tujuh boh tingkat nafsu amarah lawamah mulhamah mutmainnah raziyah marziyah kamilah. Mudah-mudahan tanyanya benar perubahan aju. Maka jangan pernah meninggalkan zikir, ikuti terus belajar, apalagi nyabak masjid raya lagi alun pegah meno na zikir, na pengajian dan ada tawajuh. Inilah jalan-jalan untuk tanya menghilangkan nafsu amarah supaya kita naik kepada lawamah kemudian muhamah dan insya-Allah mudah-mudahan betul ke tanya watetaken ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi idabi wadkhuli jannati betul tanya bak mutmain karena undangan tengah tanya watek talqin yang tahu adalah nafsu mutmainnah jalannya geken dalam Al-Quran ala bizkrillah tatma'innul qulub mendatangkan oleh Allah dengan zikir akan hati yang semadi dan hati yang tenang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin le kekurangan, mohon maaf. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.